Oke, di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita untuk metode substitusi atau bisa disebut juga metode pemecahan dasar atau metode pemecahan basis. Kemarin saat kita eh, membahas tentang metode grafik, di situ sudah disinggung bahwa metode grafik tersebut hanya apa namanya efektif ketika variabel keputusan itu terdiri hanya dari dua variabel. Namun ketika variabel keputusan itu sudah banyak, sudah lebih dari dua variabel, maka kita perlu cara lain untuk memecahkan suatu persoalan pemrograman linear ya. Dan salah satu metode yang akan kita kaji di mana metode tersebut mampu digunakan untuk memecahkan persoalan pemrograman linear yang memiliki variabel keputusan lebih dari dua. Namun di sini, di awal sini, nanti saya akan menggunakan metode ini apa namanya berbasis variabel apa masalah program linear yang memiliki dua variabel keputusan sehingga nanti bisa Anda bandingkan dengan metode grafik ya solusinya. Namun nanti dalam perkembangan lanjutan nanti diberikan contoh untuk persoalan yang lebih kompleks, persoalan pemrograman linear yang variabelnya lebih banyak ya. Nah, sehingga bisa Anda lihat manfaat dari metode pemecahan uh, basis atau pemecahan dasar atau metode substitusi ini sendiri. Oke ya. Uh, Baik, saudara-saudara sekalian, uh, sudah disinggung pula sebelumnya ya, saat kita uh, mempelajari metode grafik bahwa metode substitusi atau metode pemecahan dasar atau metode pemecahan basis ini merupakan dasar untuk mempelajari metode simplex. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada metode pemecahan dasar atau pemecahan basis atau metode substitusi ini kita akan diperkenalkan dengan variabel surplus dan variabel slack. Uh, di mana kedua variabel tersebut untuk variabel slack atau slack variabel itu merupakan variabel tambahan atau variabel tiruan yang ditambahkan pada pembatas dari uh, apa suatu masalah program linear, di mana ketika ditambahkan maka pembatas yang fungsi pembatas yang memiliki tanda pertidaksamaan akan berubah menjadi tanda sama dengan. Demikian juga kita akan melihat penggunaan variabel surplus untuk persoalan minimum ya, dan fungsinya juga sama dengan variabel slack. Ketika ditambahkan pada apa namanya fungsi pembatas, maka pembatas yang tadinya uh, lebih dari atau sama dengan itu berubah menjadi uh, tanda sama dengan ya. Nah, ketika kita menambahkan slack variabel ataupun surplus variabel pada persoalan maksimum atau minimum dari suatu masalah program linear, maka kita mengubah model dari masalah program linear itu dari awalnya metode apa model yang baku kita ubah menjadi model yang standar. Ya, itu sekedar pengantar untuk membuka perkuliahan kita di pertemuan kelima ini ya, saudara-saudari sekalian.
Nah, ini tentunya menjadi catatan buat kita semua. Kita mau pelajari apapun, kita harus tahu manfaat dari kita mempelajari suatu konsep, suatu materi, suatu kajian ilmu. Kita harus bertanya, kenapa kita pelajari konsep tersebut, atau metode tersebut, atau suatu kajian ilmu ya. Manfaatnya apa buat kita? Nah itu, hal yang sama pun berlaku. Yang perlu kita gunakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu ketika kita mempelajari metode substitusi atau metode pemecahan dasar. Kenapa sampai kita menggunakan metode ini ya? Nah, saya rasa Anda semua sudah uh, tahu karena sudah kita singgung di metode grafik kemarin ya. Saya hanya sekedar mengecek. Rosalina Huai, kenapa sampai kita pakai metode substitusi ini? Perlu kita pakai dalam persoalan pemrograman linear. Kenapa? Kenapa sampai perlu kita pakai? Rosalina Huai itu masih mute itu. Anda punya apa namanya? Speaker itu. Tolong dijawab, kenapa sampai kita pakai metode substitusi? Kenapa? Bisa jawab enggak? Tahu pertanyaan ini tidak? Iya Pak, iya Pak ya. Kenapa sampai kita pakai metode ini? Perlu kita pakai dalam suatu persoalan pemrograman linear. Kenapa? Kenapa? Oke, Putri mau silakan jawab. Anda sudah raise hand, silakan. Kenapa? Putri mau? Tadi kan pencet raise hand atau salah pencet aja? Salah pencet Pak. Oh, salah pencet. Oke, kalau gitu saya kembali ke Rosalina tadi. Kenapa? Ataukah saya alihkan pertanyaan ke Manda Sapulete? Kenapa sampai kita pakai metode substitusi? Atau bisa disebut juga metode pemecahan dasar. Kenapa? Alasannya kenapa? Ya belajar sesuatu kan harus tahu manfaatnya. Ya kan? Kalau Anda tahu manfaatnya, percuma Anda belajar. Nah, itu yang harus selalu menjadi catatan buat Anda. Kita orang matematika. Ya kan? Kita orang matematika harus berpikir yang rasional, berpikir logis, ya, berpikir kritis juga. Ya. Kalau tidak ada manfaatnya, ngapain dipelajari? Ya kan? Oke, Manda Sapulete, kenapa? Alasannya apa? Ayo. Gampang ini. Aswar Anas Kobarubun. Kalau Aswar gimana? Tahu jawabannya tidak? Aswar, kenapa sampai kita pakai metode substitusi? Untuk mencari jalan, untuk mencari. Kenapa? Kenapa? Ya udah, Lisa. Lisa udah resen. Silakan jawab, Lisa. Ya Pak, kalau menurut saya dengan memakai metode substitusi ini dapat mempermudah kita untuk mencari suatu penyelesaian yang pada sistem persamaan itu memiliki lebih dari 2 variabel, karena minggu kemarin itu kan kita sudah mempelajari tentang metode grafik. Metode grafik itu dapat digunakan atau lebih mudah digunakan dengan sistem persamaan linear variabel itu 2. Kalau 3 atau lebih itu agak sedikit sulit, Pak. Jadi menurut saya menggunakan metode substitusi itu lebih mudah untuk menyelesaikan soal persamaan linear yang mempunyai lebih dari 2 persamaan. Oke, bagus.
Jadi kita gunakan metode substitusi ini untuk memecahkan persoalan pemrograman linear yang memiliki variabel keputusan lebih dari 2, ya. Seperti sudah kita singgung sebelumnya, metode grafik hanya efektif ketika variabel keputusan maksimal ada 2 variabel keputusan. Namun jika sudah lebih, akan sulit bagi kita untuk menggunakan metode grafik, sehingga perlu metode lain, yaitu metode substitusi atau metode pemecahan dasar, ya. Oke. Jadi alasannya pertama karena metode grafik tadi sudah sudah dijawab oleh Lisa, ya. Oke, metode grafik tidak bisa memberikan gambaran solusi untuk sistem persamaan yang memuat banyak variabel. Itu alasan yang pertama. Selanjutnya, masalah program linear seringkali merupakan masalah yang kompleks. Ya, kompleks dalam artian parameternya banyak. Kalau parameternya banyak berarti variabel keputusannya juga pasti banyak. Nah, sehingga tidak mungkin hanya memiliki beberapa parameter, ya. Nah, itu seperti itu. Oke. Nah, dan kita pelajari metode ini juga, metode substitusi ini juga, karena merupakan dasar untuk mempelajari metode simplex, seperti sudah saya singgung di awal pertemuan tadi, ya. Karena di metode substitusi ini nantinya kita dikenalkan dengan slack variabel, kemudian surplus variabel, kemudian kita akan melihat pengaruh dari 2 variabel tersebut uh, yang mengubah suatu model pemrograman linear yang baku menjadi suatu model pemrograman linear yang standar, ya. Oke. Selanjutnya akan kita lihat tahapan dari solusi masalah program linear dengan metode pemecahan dasar, ya. Oke. Yang pertama, kita mengubah pertidaksamaan fungsi pembatas menjadi persamaan pembatas dengan cara menambahkan slack variabel. Jadi slack variabel ini ditambahkan untuk persoalan maksimum, ya. Slack variabel ini ditambahkan untuk persoalan maksimum. Maaf. Oke, atau kita menambahkan surplus variabel, sengaja saya pisahkan dibuat dalam kurung ini, ya, supaya Anda bisa membedakan surplus itu digunakan untuk persoalan apa dan slack itu digunakan untuk persoalan apa. Jadi kita menambahkan slack variabel untuk persoalan maksimum, ya. Slack variabel digunakan untuk persoalan maksimum. Jadi kita mengubah pertidaksamaan fungsi pembatas menjadi persamaan pembatas dengan cara menambahkan slack variabel, ya. Slack variabel. Saya tandai aja lagi. Oke, kita tambahkan slack variabel. Ini untuk persoalan maksimum, ya. Selanjutnya, bisa juga kita tambahkan surplus variabel untuk persoalan minimum. Jadi 2 variabel ini mengubah pertidaksamaan pada fungsi pembatas menjadi persamaan, ya, pada fungsi pembatas. Jadi kalau surplus ini, jika persoalannya adalah persoalan minimum, ya, saudara-saudari mahasiswa sekalian, ya. Oke. Baik. Variabel slack. Variabel slack ini adalah variabel yang ditambahkan di sebelah kiri tanda pertidaksamaan pembatas agar pertidaksamaan pembatas berubah menjadi persamaan pembatas. Itu slack variabel. Jadi slack variabel itu ditambahkan di sebelah kiri tanda pertidaksamaan pembatas agar pertidaksamaan pembatas berubah menjadi persamaan pembatas. Adapun untuk variabel surplus itu sama di apa?
dikurangkan di sebelah kiri tanda pertidaksamaan pembatas agar pertidaksamaan pembatas berubah menjadi persamaan pembatas. Jadi kalau select variable kita tambahkan di sebelah kiri, ruas kiri ya dari fungsi pembatas, sedangkan untuk surplus variable kita kurangkan ya di ruas kiri dari fungsi pembatas. Baik, tujuannya agar kita mengubah pertidaksamaan pembatas berubah menjadi persamaan pembatas. Sehingga kalau kita sudah tambahkan berarti yang tadinya pertidaksamaan berubah menjadi persamaan ya. Oke. Untuk persoalan pemrograman linear di mana pertidaksamaan pembatas sudah menjadi persamaan disebut persoalan pemrograman linear standar ya. Jadi kalau belum ditambahkan dengan slack maupun surplus maka masih merupakan persoalan pemrograman linear yang baku. Namun ketika sudah ditambahkan dan mengubah tanda pertidaksamaan dari fungsi pembatas menjadi persamaan, maka model yang baru, bentuk yang baru yang sudah berubah itu fungsi pertidaksamaan sudah berubah menjadi persamaan itu kita itu merupakan pemrograman linear standar. Suatu persoalan pemrograman linear standar atau model pemrograman linear standar ya. Baik. Yang tahapan yang berikut, tahapan kedua adalah kita menentukan seluruh pemecahan dasar dari persamaan pembatas dan kita menentukan pemecahan yang memenuhi semua syarat pembatas. Dalam hal ini solusi feasible ya. Pertama kita menentukan seluruh pemecahan dasar. Yang kedua ya, maaf. Yang kedua, tahapan yang kedua yaitu kita menentukan seluruh pemecahan dasar dari persamaan pembatas dan kita menentukan pemecahan yang memenuhi semua syarat pembatas. Ya. Atau kita menentukan solusi yang feasible ya. Baik. Yang berikut kita menentukan salah satu solusi feasible yang memenuhi syarat fungsi tujuan atau solusi optimum. Jadi dari solusi-solusi feasible yang kita dapatkan, maka kita akan mencari, misalkan untuk persoalan maksimum, kita mencari yang paling besar nilainya. Sedangkan untuk persoalan minimum, kita mencari yang paling kecil nilainya. Ya. Oke. Jadi itu 3 tahapan dari solusi masalah program linear dengan metode pemecahan dasar. Ya. Nah, ini berikut akan ditunjukkan model dari persoalan pemrograman linear asli atau baku ya, masih baku, masih asli. Oke. Persoalan pemrograman linear asli adalah persoalan pemrograman linear yang pembatasnya masih dalam bentuk pertidaksamaan. Bisa kurang dari atau sama dengan ya, atau bisa lebih dari atau sama dengan. Jadi sekali lagi, persoalan pemrograman linear asli adalah persoalan pemrograman linear yang pembatasnya masih dalam bentuk pertidaksamaan. Berarti masih dalam pembatasnya masih memuat tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan ya. Oke. Untuk menentukan X1, X2 hingga Xn ya. Nah, ini masih model asli ini ya, masih persoalan pemrograman linear yang asli. Nah, ini fungsi tujuan Z sama dengan C1 X1 tambah C2 X2 hingga Cn Xn. Optimum dalam arti bahwa bisa maksimum, bisa juga minimum ya.
bisa maksimum atau minimum. Oke, fungsi pembatas ini dia. Nah, kita lihat ini dia pembatas yang pertama, katakanlah ini dia kurang dari, pembatasnya kurang dari sama dengan itu jika persoalannya apa, maksimumkan ya, maksimumkan, dan lebih dari atau sama dengan itu jika fungsi tujuannya adalah minimumkan ya. Oke, ini masih apa, model dari pemrograman linear yang asli ya. Nah, ini modelnya seperti ini. Jadi masih dalam fungsi pembatasnya masih memuat tanda pertidaksamaan ya. Nah, di mana semua variabel keputusannya itu positif ya. Nah, sekarang kita lihat untuk persoalan pemrograman linear standar ya. Oke, jadi persoalan pemrograman linear standar adalah persoalan pemrograman linear yang fungsi pembatasnya sudah dalam bentuk persamaan ya. Jadi kalau yang standar ini fungsi pembatasnya sudah dalam bentuk persamaan. Ini modelnya ya. Oke. Nah, mungkin Anda bisa lihat agak beda dengan di model persoalan yang asli tadi ya, pemrograman linear yang asli. Bisa Anda lihat untuk fungsi tujuan ada penambahan ya, penambahan dari entah select variabel atau surplus variabel. Tergantung persoalannya maksimum atau minimum ya. Anda bisa lihat di sini. Tambahkan di fungsi tujuan. Nah, di mana koefisien dari select variabel maupun surplus variabel itu koefisiennya adalah 0 ya. 0. Itu harus diingat ya, koefisiennya 0. Oke. Nah, ini dia fungsi pembatas. Bisa Anda lihat yang tadinya pertidaksamaan sudah berubah menjadi sama dengan karena kita menambahkan ini select variabel untuk persoalan maksimum dan surplus variabel untuk persoalan minimum ya. Oke. Oke. Nah, ini. Dan harus diingat semua variabel keputusan itu bernilai positif ya. Oke, baik. Jadi ini yang kita lihat barusan adalah untuk model persoalan linear asli dan model persoalan pemrograman linear yang standar. Saya mau ngecek dulu. Sampai di sini bisa paham? Paham ya? Tidak ada kendala kan? Bisa ya? Bisa. 3 tahapan tadi sudah tahu toh? Dengan metode pemecahan dasar ini. Tidak ada masalah ya? Oke. Kalau tidak ada masalah, saya lanjut. Nah, ini beberapa hal yang perlu Anda pahami ya, mengenai variabel tambahan pada persoalan pemrograman linear standar. Nah, saya rasa sudah saya singgung. Oke. Pada persoalan maksimum, variabel S, jadi S itu bisa select variabel, bisa juga surplus variabel ya. Nah, saya mulai dari untuk persoalan maksimum dulu. Jadi pada persoalan maksimum, variabel S, dalam hal ini select variabel, selalu ditambahkan ke sisi sebelah kiri dari fungsi pembatas ya. Jadi variabel select ini
selalu ditambahkan ke sisi sebelah kiri fungsi pembatas pada persoalan maksimum, ya. Kemudian pada persoalan minimum, variabel S, ya, yaitu surplus, ya, selalu dikurangkan ke sisi sebelah kiri fungsi pembatas. Variabel surplus selalu dikurangkan ke sebelah kiri fungsi pembatas untuk persoalan minimum, ya. Mailin Ruspana. Kalau slack itu kita tambahkan atau kurangkan? Tambahkan, Pak. Itu pada persoalan apa? Maksimum, Pak. Kalau Kobarubun, Aswar Anas ini dulu zaman saya kecil itu Menteri Perhubungan. Sekarang udah almarhum beliau. Sepertinya nama Anda terinspirasi dari beliau ini, Aswar Anas. Oke, baik. Aswar, kalau surplus itu bagaimana? Surplus variabel. Itu Dikurangkan di sebelah kiri, Pak. Oke. Baik. Kalau surplus maupun slack variabel itu kalau pada fungsi tujuan koefisiennya apa? Koefisiennya apa? Koefisiennya apa? Ayo. Saya, Pak. Koefisiennya 0, Pak. 0, ya. Koefisien. 0. Oke. Manda, sapulite. Susah ya? Sulit ya? Enggak lah. Enggak ya? Enggak sulit ya? Gampang. Lebih sulit itu Intan melupakan Rehan ya. Nah, oke, lanjut. Nah, ini saya sekedar mengulang. Ya, oke, bagus. Jangan lupa ya. Nanti kita akan masuk pada persoalan-persoalan yang perlu kita selesaikan dengan metode substitusi ini ya. Baik, saya lanjut ya. Oke, kita lihat sama-sama. Kita diminta untuk menentukan solusi dari persoalan pemrograman linear. Oke, kita diminta untuk maksimumkan Z sama dengan 8x1 tambah 6x2. 8x1 tambah 6x2. Fungsi-fungsi pembatasnya ya. Yang pertama, 4x1. Ini kenapa? Oh, sebentar. Sebentar. Dengan pembatas 4x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 60. Ya. Kemudian pembatas yang kedua, 2x1 tambah 4x2 kurang dari sama dengan 48. Oke. Oke. Dan variabel keputusannya ini ya. Oke. Baik, kita lihat sama-sama solusinya ya. Oke, kita ubah dulu persoalan pemrograman linear ke bentuk standar ya. Bentuk standar berarti kita tambahkan, karena ini persoalannya maksimum kan, maka kita tambahkan slack variabel ya untuk kedua persamaan ini ya. Baik, nah, kita tambahkan ini ya. Nah, pertama kita ini dulu, nah, kita tambahkan S1 slack variabel yang pertama untuk fungsi pembatas yang pertama ini, sehingga tanda yang tadinya kurang dari sama dengan berubah menjadi sama dengan ya. Selanjutnya pembatas yang kedua kita tambahkan juga dengan slack variabel yang kedua ya. Ya, sehingga berubah menjadi persamaan juga ya. Oke. Baik. Jangan lupa bahwa semua variabel keputusan itu
bernilai positif. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai-nilai untuk masing-masing pemecahan dasar ya. Oke. Kita mencari solusi visible. Oke. Nah, sebelumnya perlu Anda ingat berapa banyak pemecahan dasar yang harus kita buat ya, berapa banyak. Sekarang cara menentukan berapa banyak pemecahan dasar yang harus kita cari bisa kita lakukan dengan menggunakan apa namanya? Kombinasi ya. Ya. Bisa pakai kombinasi ya. Permutasi, sorry. Sebentar ya. Bisa dilihat sini, kita lihat ini berapa. Kita lihat sini berapa. Di berapa variabel semua ini? 1, 2, Ya, Pak. 3, 4 tambah S2 nih 4 variabel. Oke, ada berapa persamaan? 2 ya, 2 persamaan. Sehingga banyaknya pemecahan dasar bisa kita cari. Oke. Banyak persamaan. Sehingga apa namanya? Ya, ini aja. Itu ya. Jadi kita dapatkan ini ya. Oke. Jadinya ini ya. Berarti kita dapatkan 6 ya. 6 pemecahan dasar. Oke. Nah, itu yang nanti kita lihat di sini. Saudara-saudara sekalian ya. Nah, ini 6 pemecahan dasar. Oke. Sehingga lanjutannya di sini. Nah, mencari solusi visible ini yang pertama. Ya, solusi visible yang pertama. Nah, ini. Oke. X1 sama dengan 0. X2 sama dengan 0. Ya. Dan selanjutnya Anda bisa lihat kita substitusi ke dalam ini ya, dalam ini, sehingga kita peroleh ke pembatas yang pertama ya, kita peroleh satunya bernilai 60, kemudian S2-nya 48 ya, dan fungsi tujuannya itu kita dapatkan hasilnya 0 karena tadinya di atas ini sudah 0 ya, X1-nya 0, X2-nya 0. Dan ini meskipun nilainya 60, ini meskipun nilainya 48, tapi jangan lupa koefisiennya kan 0, maka hasilnya tetap 0. Nah, ini kalau di metode grafik itu yang titik 0,0 itu. Ya, paling awal itu. Belum ada aktivitas. Nah, kalau kondisi seperti ini yang dinamakan kondisi awal, belum ada aktivitas apapun ya. Baik. Wah, kurang 3 menit lagi ya. Sebentar.